Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Salam Tuhan memberkati. Oke, Bang. Mau open cam dulu lah biar kita ngomong sama manusia gitu. Ya bang, tapi kalau saya open game ini gelap bang. Waduh, kenapa harus gelap-gelapan? Kan di tempat gelap itu kan biasanya roh jahat banyak gitu. Cari dulu di tempat terang biar ada malaikat terang gitu. Jangan di tempat gelap. Kalau di tempat gelap itu banyak roh jahat ya. Nah, gitu Tapi nggak apa-apa, Bang. Yang penting kelihatan orang ya gitu loh. Ya, Bang Dominik, Anda Kristen, Bang Dominik. ya Kristen sepenuhnya, Katolik sepenuhnya. Wow, Katolik. Oh, kalau Katolik saya nggak bisa bicara perpuluhan kawan-kawannya, nggak bisa. Iya. Mungkin ada yang mau abang tanyakan atau ada yang mau abang diskusikan, silakan. Ya, saya dari Katolik. Ya, saya mengatakan kepada teman-teman Kristen, ya, kalau yang berilmu silakan naik lawan Bang Yusuf ini. Karena mereka ini sekolah tinggi semua, bukan apa ini apa itu, enggak. Ya, saya mengatakan itu aja. Kalau memang saudara yang oten-oten, yang mau berdiskusi dengan Abang Yusuf, harus pakai dalil. Ya, Kalau pakai dalil sepakat tuh saya, Bang. Ya, sepakat. nggak boleh begitu. Biar biar nggak ada penghujatan gitu. Iya, biar ada nggak ada penghujatan begitu ya, saudara otenku yang terkasih ya. Jadi mereka Abang Yusuf benar. Bukan mereka menista agama Anda, mereka baca Bible, ayat dari Bible itu sendiri. Ya, bagaimana teman-teman Oten ya mencermatkan atau mencernaikan ayat itu. Ya, tunjukkanlah kalau saudara punya ilmu, tunjukkanlah kepada mereka. Begitu saudara ya. Saya dari Oke. Katolik ya, Salam ya ya, Bang ya, dari Katolik. Abang Yusuf yang terbaik ya. Ya Oke, saudara, Bang. ya Oke. saudara. Tapi Oh, Bang, saya mau minta pendapat Anda. Tadi mungkin Anda melihat diskusi saya dengan Rudy Yohanes. Nonton tadi. enggak minta maaf Bang ya. Aku baru Oh, on. ya 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 Ya, ya 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 ya. gimana tahu lunaknya Bang? Ya, tadi tadi saya ada mengajukan sebuah ayat di Bible gitu ya. Tapi ayat Ya, itu bertentangan gitu. Sebenarnya saya mau minta pendapat Anda kayak gimana tuh? Dari ya. kekristenan. Bagaimana bertentangannya? Coba Abang. Gini Bang ya, saya mah hanya ini bukan bermaksud apa-apa, saya hanya minta pendapat Anda dari kitab Anda sendiri ya. Jadi begini Bang, saya tadi mengajukan kayak gini nih ya. Saya tampilkan dulu sama Anda biar kita tidak disebut asumsi gitu ya. Coba perhatikan ke Nah, layar. Bang, di sini kan ini kitab Anda ya, kitab Sabda gitu ya. Nah, ya, di dua Raja 8 nomor 26 ya, ini tentang masalah Raja Asia gitu ya. ya, Ya, Raja Asia. Ahasia berumur 22 tahun saat dia menjadi raja, Bang ya. ya betul, Nah, betul. ini di dua raja-raja nih. Ya, Ya, tapi di ayat yang lainnya, Bang, ya Tawarik 22 ya, di nomor 2 di sini dikatakan bukan 22 tahun, Bang. Tapi berapa nih? Tapi di sini dikatakan umurnya 42 tahun. Yang satu bilang 22, yang 42. Jadi apa tanggapan Anda terhadap kitab Anda yang ini? Gak mungkin dong Bang, dua-duanya betul, ya betul, pasti ada salah kan kayak gitu. betul. Benar, benar sekali itu. Memang di garis miring kalau bilang kata salah, ya memang salah. Dan saya tidak setuju dengan ayat itu. Memang Alkitab itu banyak sekali revisinya. Waduh, Ya, ayat Alkitab yang salah revisinya.
iya. Bang, Anda betul dari Kristen atau bukan sih? Anda betul dari Katolik atau bukan sih, Bang? Lihat ini abang. Abang lihat ini. Abang lihat ini. Oh ya, kalung Yesus ya. Ya, kalung Yesus ya. Iya, tadi saya mau ngetes aja kalau Katolik kan minta sebutin bagaimana iman rasuli. Kan kayak gitu. Katolik pasti tahu gitu. Tapi kalau Abang udah tampilkan kalung Yesus ya berarti betul Kristen. Tapi kenapa kok pernyataan Abang kayak gitu bahwa kitab Abang banyak yang bertentangan, banyak yang direvisi? Ya, mengapa? Ini abang video nih. Boleh. Ya. Saya dengan Muslim, saya tidak ada pertentangan. Katolik dengan Muslim, saya menghormati Muslim. Iya, jujur. Boleh oten-oten yang lain panas dengan saya. Nanti ini abang Yusuf ada yang dem dengan saya. Iya. Kamu ngapain dari Katolik ngapain? Bilang kitab kita salah. Oh, Abang nanti dikicar ntar ya. Revisi di LA banyak sekali salah terjemahnya itu. Contoh, iya di situ di Yohanes 13:13 dikatakan Tuhan, tapi dipaksakan jadi Tuhan. Bagaimana? Nah, ya tahu tuh. Tuh Abang tahu, tapi pertanyaan saya kenapa Abang masih imani juga gitu? Karena itu saya mencari ilmunya di dalam Alkitab. Iya. Bagaimana otoritas itu Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya saya menggali ilmunya. Saya cari titik benang merahnya. Begitu. Ya. Saya mengatakan saya mau mualaf, tidak ada satu setan atau binatang berani saya mau mualaf. Tidak ada. Satu setan berani mengatakan saya jangan mualaf. Jangan. Ya, karena Indonesia bebas beragama. Ya. Hotel yang lain tuh marah saya karena kita itu mempelajari Bible. Ya. Untuk saat ini saya belum. Hidayah itu sudah datang mendekati sama saya. Ya, mudahan aja Anda mau mengambilnya ya, teman-teman ya. Yang saya tanyakan, dari mana otoritas Yesus ini menjadi sebagai Tuhan? Iya. Lalu Abang percaya Yesus ini Tuhan atau bukan sih? Kalau saya sebagiannya ya bukan Tuhan lah, utusan. Karena kita mencatatkan dia adalah utusan dan nabi. Dari mana Tuhannya? Cerdas nih, jujur. Ya itu yang kita pertanyakan, Bang. Dari mana Tuhannya? Kan kayak gitu, ya. Boleh Bang RK kalau menonton ini, ya silakan. Ya makanya kalau di Alkitab tuh jangan bilang kata kiasan, inilah, itulah. Jelas dong seperti Al-Quran. Jelaskanlah. Umatnya paham. Jangan bilang kata kiasan, inilah, itulah seperti Yohanes Galatia 3. Ya, Paulus mengandung. Bagaimana ayatnya itu? Ya. Ya, yang kami ini umat awam, tolonglah, yang jelaslah supaya kami percaya ini iman itu. Bukan. Jelaskanlah. Ya, kalau memang dia mengandung seperti apa mengandungnya? Begitu kan? Jangan bilang kata kiasan begitu. Ya. Jadi ya saya ya bukan sedikit lah. Memang sepenuhnya iman saya goyang. Ya, saya ngerti juga sih, Bang. Sebenarnya kan di dalam kekatolikan itu ada spot-spot khusus atau jabatan khusus yang bisa membicarakan Alkitab kan kayak gitu. Saya tahu tentang masalah itu, masalahnya. Jadi kalau tanggapan Abang seperti itu ketika saya menanyakan kitabnya, ya tanggapan Abang seperti itu saya hargai gitu. Tapi bagaimana dengan yang ya setelah ini Abang turun pasti banyak yang protes gitu dari maksudnya Protestan gitu, bukan prosetan.
saya bilang bunuhlah inilah itulah. Ya begitu. Karena mereka itu yang bilang ancam saya mau bunuh itu Yesus itu Tuhan, tapi mereka tidak mempelajari Bibel itu sendiri. Eh, Iya. Nah, pertanyaan saya, dari mana otoritasnya Yesus itu sebagai Tuhan? Ya, sip, mantap bang. Ya, Tuhan itu sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Betul? Sepakat. Tuhan menciptakan alam semesta ini serta isinya di dalam dunia ini. Itu Tuhan. Iya, kalau saya mengkajikan di dalam Al-Quran itu real dan nyata. Tidak ada kontroversinya. Sip, mantap Iya. bang. Ya abang kalau saya sih ya memang sih ya dalam agama Islam juga gini bang lah ikroha fiddin kan. Tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam. Tetapi kalau saya lihat abang ya sebenarnya hidayah itu menghampiri abang. Semoga aja ya teman-teman beliau mau mengambil hidayah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi seperti itu. Saya hanya mendoakan beliau gitu ya. Ya itu sama hal dari pertanyaan kita di mana otoritasnya, di mana ayatnya Yesus itu Tuhan. Jangan dipaksakan jadi Tuhan. Kalau utusan ya bilang utusan kan kayak gitu. Jangan dibilang Tuhan, utusan jadi Tuhan, hamba jadi Tuhan. Kan gak masuk akal kan kayak gitu ya Bang ya. Ya, saya menonton itu Abang RK, ya, dia mengartikan Tritunggal itu, ya, mengartikan Tritunggal itu. Kita bersekutu dengan Allah, tapi memiliki jembatan dulu. Dia bilang begitu, jembatan. Loh, kita kan umat manusia, umat berdosa. Kenapa nggak minta langsung satukan dengan Allah? Ya, kenapa harus memiliki jembatan dulu? Ya kenapa nggak langsung itu Pak? Iya, kenapa nggak langsung loh? Kenapa mesti jembatan dulu? Betul. Sepakat saya untuk masalah itu. Ngapain juga harus pakai perantara kan? Kalau bisa kita langsung ke Tuhan ya minta langsung gitu. Ngapain pakai perantara kan? Sepakat saya tentang masalah itu sih. Iya, makanya aku tuh nggak percaya lah. Saya memang Katolik asli loh, original loh. Ini pakai kalung salib ini. Ya, Katolik asli. Ya, saya mohon maaf kepada Katolik-Katolik yang tidak sepakat dengan saya ya, karena saya belajar Bibel. Saya membaca Bibel. Ya. Kalau Katolik awam mungkin itu Yesus itu adalah otoritas Tuhan. Pokoknya sudah kalau katakan dengan pokoknya dia Tuhan. Bang, gimana kalau nanti kalau saya jadikan PT atau teman-teman merekam dijadikan PT, RK sama Joseph nonton abang, oh ngamuk nanti sama abang dia, ya. Padahal kan Joseph, RK sama-sama Katolik toh, kejang-kejang pula RK ntar. Saya ini Katolik awam begitu, bukan seperti mereka punya gelar sekolah ya. Jadi saya Katolik awam, jadi ya saya tidak menyinggungkan mereka. Ya, saya menonton live mereka, tapi saya tidak ikut komen gitu ya. Jadi ini saya umat awam, bukan apologet begitu ya. Ya, jadi kalau abang mau video saya mau klip itu nanti percuma karena saya kan Katolik awam gitu. Tapi saya percaya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, percaya. Saya percaya, sungguh yakin saya percaya kepada Muhammad Rasulullah. Saya percaya. Percaya juga. Saya percaya. Cuma saya boleh tanya dan jawab jujur. Kenapa tidak mengambil Islam gitu kalau percaya Allah dan Nabi Muhammad gitu? Iya. Saya jujur ya. Malam ini saya jujur. Sebenarnya saya ini sudah mualaf. Oh sudah, terus? Sudah mualaf. Tapi belum sampai di titik merahnya. Oh gitu, masih perjalanan juga gitu ya, masih mencari-cari gitu. Tapi Bang, Iya. jujur yang saat ini sudah mualaf, sudah masuk Islam atau masih di Katolik gitu?
Nah, masih di Katolik, Abang. Oh, Masih cuma di mau menuju mualaf gitu Mau ya. Katolik. Karena Oh, mengapa? Saya mengajaki teman-teman Kristen dan teman-teman Katolik jangan takut mualaf. ya, jangan takut mualaf. Ini kata-kata yang sangat bijak ya teman-teman. Ya, jangan takut mualaf. Lanjut. Karena Nabi Muhammad dia menyampaikan wahyu itu tentu dari Allah. Hmm. Ya. Juga dengan Yesus menyampaikan wahyu itu dari Allah. Hmm. Ya. Tapi yang menjadi masalahnya, kamu tidak mengerti dengan isi Bible itu sendiri. Yesus bercerita, aku ini adalah utusan, aku ini adalah nabi. Yesus sudah jelaskan, inilah ya hidup kekal itu ketika kita mengenal satu-satunya Allah yang esa. Kan Yesus mengajar, betul Pak? Kalau saya Yohanes salah, 17 nomor 3 ya. Terus. iya, inilah hidup yang kekal itu, ya mengajar Allah itu satu-satunya yang esa. Ketika teman-teman Kristen atau teman-teman Katolik bertanya kepada teman-teman Islam mengajarkan tentang bagaimana ketuhanan itu esa atau tidak, mereka bilang bukan Tritunggal, tapi esa, satu. Itu bagi saya menguatkan iman saya itu sangat kuat. Bukan 3 tapi 1. Ya kan Yesus yang ngomong, Bang. Kalau yang 3 dalam 1 kan omongan pendeta toh, kan kayak gitu, omongan dari gereja, kan kayak gitu. Kalau Yesus kan kata Abang mengajar, dia mengajarkan inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang esa, kan kayak gitu, bukan Allah yang 3 dalam 1 kan? Betul. Benar Nah, sekali. kan sepakat kita di situ. Iya. Dan saya mau sampaikan sama Abang Yusuf, kenapa orang Katolik dilarang sama pastornya atau romonya, dilarang baca Alkitab. Alasan mereka takut, kalau kita paham dengan Alkitab, takutnya ditafsir sendiri. Tafsir ayat maksudnya. Ya, Kalau saya tahu. tafsir ayat, artinya saya protes setan. Iya. Oh, berarti saya nggak salah tadi ya. Oh, berarti saya nggak salah gitu, Bang ya. Memang yang banyak protes itu banyak setan masalahnya memang. Kalau saya memahami Alkitab, saya kan nafsir sendiri. Jadi julukan saya apa namanya? Pros. Jujur, Bang, jarang-jarang sih saya ketemu orang jujur sih dari Kristen. Memang ada sih beberapa gitu ya. Ada beberapa yang jujur, tapi lebih banyak ngototnya, Bang, daripada jujurnya. Ya. Jujur aja, Bang ya. Jujur aja, saya memang Katolik asli, sejati Katolik. Dari kecil Katolik. Saya mengujikan iman saya dalam kekatolikan, saya boleh open. Ya. Tidak perlu uji iman saya. Tentu dengan pakai kalau salib ini bukan orang pros ini, orang Katolik loh, asli. Orang pros tidak pakai ini, orang Katolik saja yang pakai ini. Tapi saya ada yang tidak mengerti apa artinya. Bang, ada yang panas, Bang. Katanya tes sama RK tuh di bawah ada yang tulis. Silakan. Baru RK naik 1 kali di sini boleh. Saya mau beroksi di sini pun boleh. Tuh ya, kata abangnya boleh. RK nggak ada apa-apanya ya RK itu. Makanya kalau memang saudara paham dengan Alkitab, tunjukkanlah, jangan pakai kata kiasan. Tunjukkanlah
aslinya, biar kami umatnya paham gitu kan. Mm-mm. Ya, contoh kata Allah, ya tunjukkanlah yang aslinya, apa kata Allah, apa kata original teksnya. Ya teos begitu. Oh, gimana mau kasih tunjuk original teks, Bang? Kalau original teksnya aja nggak diajarkan di kekristenan kan, kalau untuk bahasa aslinya dari Yunani itu gitu. Maka begini bang, kalau kami diajarnya original teksnya, maka kami mualaf semua bang. Jangan bongkar-bongkar kartu as juga lah, Bang. Ah, Halo, ya fakta. Kalau di kitab Sabda ya, saya membongkarkan malam ini ya. Di kitab Sabda ada tulis Rasulullah Rahmat. Memang di situ rahmatnya, bukan tulis Muhammad. hmm, Nama Rahmat hmm. di original teksnya. Ya, Yunaninya. ya Yunaninya. Oh, Ya. itu kalau nanti kasih referensi ke saya lewat DM, Bang. Saya belum ketemu masalahnya. Kalau rahmat itu, ya tentu bukan sebuah benda, itu sebuah nama. Ya iya, pasti. Pasti. Kalau romo dan pastor atau pendeta mempaparkan ayat itu, memang kami mualaf semua. Jujur abangnya, Pak. Ya. Berat, saudara, memang berat. Berat iya. Ini kalau nya Edis TV juga lihat abang terkejang-kejang pula, protes dia. Berat, Iya, iya. ya. Memang betul. Ada Ya. ada yang tulis di YouTube saya, Bang. Jangan gitu, Bang. Katanya ntar habis jemaat. Gimana yang bayar per puluhan? Itu tuh dari Ibu Lisnawati tuh di YouTube saya. Jangan jujur, Bang. Katanya jangan gitu, Bang. Ntar habis nggak ada yang bayar per puluhan katanya. Islam mengatakan, ya, tidak ada itu bilang perpuluhan. Pak Ustadz Yusuf, apakah pernah jemaatnya memberi perpuluhan kepada saudara? Nggak ada di Islam perpuluhan, nggak ada. Tapi di Katolik, di Kristen, jangan tanya lagi. Tapi setahu saya kata orang-orang Katolik perpuluhan di Katolik juga nggak ada, Bang. Ya apabila kalau kamu Yang mana yang betul nih? memang Iya. Tuhan kah? Hah? Kalau kamu menikah 1 juta dulu bang di atas meja itu baru kamu bisa. Oh, beda cerita ya. Oh, artinya teman-teman ngerti saya, Bu. Nggak ada perpuluhan tapi beda sistem. Gitu maksudnya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya. Aduh. Ya. Baru ngerti. Ya ya. Materi dulu baru kamu bisa menikah. Betul nggak? Memang orang tidak minta perpuluhan, enggak minta perpuluhan, tapi materi di atas tanda tangan itu sama menikah apa 1 juta dulu jodoh. Ya. Ya kalau saya berharap sih sama abang login lah, Bang, gitu ya. Jangan sia-siakan umur gitu. Abang udah ngerti bagaimana ajaran para nabi, bagaimana ajaran Yesus gitu. Aku nih sudah login loh ke dalam Islam, sudah login sebenarnya. Cuma tinggal diikrarkan aja gitu. Ya saudaraku, ya di sini saya mengatakan saudaraku yang Islam, yang Kristen ataupun mau Katolik, jangan takut itu mualaf. Jangan takut mualaf. Saya sudah mendapat itu hidayah sendiri. Kalau saya berbohong dalam mimpi saya akan kutuk besok, lusa atau kapanpun saja berarti. Saya akan mengatakan saya akan kutuk kalau saya mengarang-arangkan kata-kata saya. Mengapa saya saking bencinya kepada umat Islam, lalu Yesus sendiri datang kepada saya dalam mimpi saya. Ya. Jangan kamu membenci Muhammad, karena Muhammad adalah aku adalah Muhammad. Berarti dia utusan.
Tuhan. Tuhan. Ya jelas gitu. Ya, itu saya Tuhan. Saya berkata demikian karena mimpi dan fakta. Mm-mm. Ingat saudara, ya, jangan takut itu mualaf. Ya, Jangan takut mualaf. Nih Kristen-Kristen apalagi yang Protestan gitu ya. Ah, kata abangnya jangan takut mualaf. Dengerin tuh yang di luar agama Islam ya. Ah, dengerin. karena saya itu hadir dalam mimpi saya, ya, Isa Al-Masih itu atau Yesus Kristus datang dengan rambut panjangnya. Dia mengatakan kepada saya, jangan kamu benci Muhammad. Hmm. Dulu-dulunya Bang Yusuf, saya membenci itu Muslim, benci betul saya. Tahun berapa tuh? Ya, tahun 2005 dulu. Oh 2005 ya. Terus Ketika saya bertemu dengan pendeta, saya bertanya arti mimpi saya. Apa dia jawab saya? Itu karena kamu kurang sembahyang. Padahal saya setiap malam itu sembahyang loh. terus. Ya, kamu kurang sembahyang. Hei, bapak tua, kau itu saya bilang kalau dengan saya sembahyangnya itu, ya ibarat Ah, bumi kurang dengan langit. ini bang, abang kurang rajin ke gereja kan, nanti ke gereja kan ya kertas di atas materai ya sejuta dulu, kurang itu abang. Kita dulu, ya barusan nikahnya. Ya, ya. Mengapa sampai saya katakan demikian? Karena saya sudah mengalami pernikahan di dalam Katolik. Ya. Ya, saya ngerti sih yang kayak gitu, ada sih diceritain juga. Terus? Makanya saya jujur dengan kamu. Saya jujur ya, saya pernah menikah di dalam Katolik. Pernah. Kalau memang cerita saya malam ini hanya untuk mau bumbu saja, silakan. Isa Al-Masih itu cabut nama saya ini malam, saya rela. Saya rela. Kalau memang Isa Al-Masih itu Tuhan bagi saya, ya saya rela dicabutnya. Kenapa kamu menyekat saya di dunia? Saya rela mati kok. Ya. Tetapi hati kecil saya bertanya-tanya, apakah Isa Al-Masih itu Tuhan? Dari mana otoritas Tuhannya dia? Nah, tuh ya, jadi Kristen sendiri, Katolik ya mempertanyakan dari keimanan Kristen maupun Katolik sendiri, dari mana otoritasnya dia itu Tuhan. Sedangkan di kitab hamba, utusan, ya kayak gitu. Dari mana dia otoritasnya Tuhan? Ah, itu pertanyaan sama dengan Muslim ya, sama tuh ya. Otot-otot yang lain tuh panas dengan saya, silakan. Orang panas dengan saya karena tidak baca Bible itu sendiri. Saya baca Bible loh. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya baca loh. Saya tidak pernah temukan Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak pernah. Nggak pernah. Sama berarti dengan saya nggak pernah juga nemuin itu bang. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 30. Yohanes 14 ayat 9. Telah sekian lamanya aku bersama kalian, Filipus, tidak juga kau mengenal aku. Ya. Tidak juga kau mengenal aku. Engkau telah melihat aku, telah melihat Allah. Benar, tidak ada salahnya di ayat itu. Artinya Yesus itu jembatan. Ya. Jembatan. Jadi kalau pemahaman abang aku dan Bapak adalah satu kayak gimana? Berarti seperti apa tuh? Iya, kalau pemahaman saya Yohanes 10:30, Bapa dan aku adalah satu, itu satu pekerjaan. Iya. Yesus menebarkan firman Allah itu. Iya. Itu satu pekerjaan loh. Dia menyebarkan firman dari Allah itu sendiri. Iya. Iya.
kita kembalikan kepada ayat berapa itu? Inilah hidup yang kekal. Ya. Kan begitu. Mengenali Tuhan itu Allah yang esa. Kan begitu, Abang. Makanya saya itu 2 kali 5 itu saya percaya itu Yesus Tuhan. Bagaimana itu? Ya. Al-Quran enggak tidak ada suara, Bang. Sengaja saya tutup Bang, saya dengar dulu. Ya. Al-Quran menceritakan ya Isa Al-Masih adalah roh Allah, ya, adalah nabi. Iya. Kalau Al-Quran menceritakan dia adalah nabi, putra Maryam. Iya. Kenapa kita tidak ikut? Lo gini aja. Itu memang fakta real dan benar dan tepat. Benar. Ya. Makanya saya ceritakan pada berdasarkan di dalam mimpi saya. Ya. Ya. Berdasarkan di dalam mimpi saya, Yesus sendiri datang dengan rambut gondrongnya itu dengan jubah putih. Jangan membenci Muhammad. Tapi Bang, Abang yakin Yesus itu rambutnya gondrong gitu? Ya, yakin Abang kayak gitu? Masa? Kalau menurut penelitian dia rambutnya bukan gondrong Bang, yang kain kapan yang diteliti itu, ya. Ya. Itu bukan gondrong tapi agak keriting-keriting pendek gitu, bukan gondrong kayak bule yang digambarkan Kristen sekarang gitu. Haluninasi saya ya karena begitu sakingnya kepada Yesus itu sebagai Tuhan ya dengan dalam mimpi saya dengan khayal saya begitu rambut gondrongnya dia datang dia tunjuk kepada saya tetapi dia di situ mengakunya bukan Tuhan Bang bukan Tuhan ya. Ya jarang, ya jujur sih Bang, jarang-jarang sih Katolik seperti Anda mau jujur gitu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ini jujur loh Bang Dominik ya, tiba-tiba di YouTube saya hampir 250 orang yang nyimak. Dari 25 orang jadi 250, jauh kali naiknya. Saudara bilang ada TP-TP ini Bapak bilang botol itu Katolik botol itu silakan. Ini kan iman. Ini kan iman, menyangkut iman ya. Saudara mau mengertikan Yesus itu Tuhan, ya silakan. Itu untuk saudara. Nah, untuk saya. Bang, ada yang marah tuh telepon Abang tuh. Ngapain katanya itu Katolik botol tuh. Ditelepon melulu Abang dah. Iya Bang, saya yakin ya setelah Anda turun dari tempat saya ini banyak yang DM Abang dari Kristen, banyak yang protes, bahkan nanti ada yang ngancam Abang, bahkan ada yang ngancam juga mau ngelaporin Abang. Ya jarang-jarang sih Bang, jujur ya, saya jarang juga menemui orang Katolik seperti Abang yang mau jujur gitu ya, yang mau jujur. Iya, kalau memang mereka melapori saya, ini kan iman saya, ya, penjemput hidayah saya. Tidak bisa dong mereka melapor saya kecuali kalau saya mendista. Itu boleh melaporkan saya. Ya. Ini kan saya ceritakan tentang mimpi saya, tentang keimanan saya. Ya. Muhammad itu adalah saya. Saya adalah Muhammad. Bagaimana menurut Pak Ustadz mengertikan tentang itu? Itu dalam mimpi saya. Kalau pengertiannya seperti tadi, sepakat kita bahwa Nabi Muhammad itu memang utusan Tuhan semesta alam. Terus berkaitan tentang masalah ruhullah tadi Bang ya, roh Allah yang kata Abang, memang kalau dari bahasa Arab kan roh Allah itu adalah sebuah kata yang disandarkan. Oh itu jadi 500 orang Bang YouTube saya. Heran juga saya YouTube ini sakti juga gitu ya, aneh gitu. Jadi 500 orang loh Bang ya. Hampir 453 tuh. Jadi gini Bang, roh Allah itu adalah kata idofah yang disandarkan. Roh Allah artinya begini Bang. Contoh, Abang pernah dengar nama Abdullah kan? Iya. Nah, Abdullah apa artinya setahu Abang? Iya, saya kan Kristen awam lah.
Ya, Apa? kalau Abdullah itu kan hamba Allah, kan kayak gitu. Betul. Nah, Allah bukan hamba, tetapi seseorang itu adalah hamba Allah. Itu kan namanya Abdullah. Nah, begitu juga rohullah. Rohullah, Allah bukan roh, tapi roh itu ciptaan Allah. Gitu bang pengertiannya. Saya dulu saya Abang Yusuf, saya paling cerdik seperti ular. Saya begitu saking bencinya kepada umat Islam. Sampai nabinya pun saya maki-maki. Saya boleh dikatakan penghujat. Karena saya belum mengerti tentang keislaman. Jujur abang pernah belajar Islam sama siapa bang? Insya Allah, saya belajarnya dengan Ustaz. Oh ya, ya, ya. Berarti ada pembimbing beliau ya teman-teman. Ya kita bukan memaksakan abangnya, cuma kita kan menyarankan kepada Bang Dominik ya, sayang orang jujur dari Katolik ya. Kita hanya menyarankan untuk login gitu ya teman-teman. Apalagi puasa kan berlipat-lipat gitu pahalanya ya. Makanya saya itu bingung loh, bimbang dengan kekristenan saya. Bimbang. Bimbang. Ya. Saya bimbang dan bingung. Mengapa sampai bimbang dan bingung? Bagaimana otoritasnya Yesus itu sebagai Tuhan? Itu pertanyaan di benak abang udah berapa lama sih bang? Yang di kepala saya loh. Ah? Terngiang di kepala saya. Iya, udah berapa lama ada di kepala abang itu pertanyaan? Kalau di tempat saya, kalau di kepala saya udah 7 tahun itu pertanyaan bang. Betul bang. Iya, seperti katakan. Iya. Sebenarnya saya itu sudah menjemput hidayah. Cuman otak saya ini masih bebal. Otak masih bebal terus kayak gimana? Benar. Gini bebal. bang, saya menyarankan kayak gini bang ya, bukan memaksa. Kita kan sudah ketentuan Tuhan semesta alam ya, saya sebutnya Tuhan semesta alam, bahwa setiap manusia itu akan mengalami mati kan, kayak gitu. Benar. Nah, jadi kan kalau abang sudah mengerti ajaran para nabi dan hidayah itu abang sia-siakan, ya daripada abang sia-siakan lebih baik diambil gitu. Karena kita umur tidak tahu gitu bang. Umur kita tidak tahu. Karena Yesus pun mengatakan seperti apa orang yang apa ya? Orang yang mengatakan bahwa dia bernubuat demi namaku, mengadakan mukjizat demi namaku, Yesus tidak mengenal kan? Jadi kan orang yang digarami itu seperti apa? Kan yang menentang dari ajaran Yesus. Sebenarnya gini juga bang ya. Nabi Muhammad SAW itu tidak membawa ajaran baru, tetapi estafet dari para nabi terdahulu gitu loh. Ya maka ikuti, mari kita sembah Tuhan yang satu, Tuhan semesta alam, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, yang disembah oleh Nabi Musa, yang disembah oleh Yesus, dan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya ajarannya satu gitu. Ya, kalau abang udah tahu, ya setidaknya ya saya berharap abang mau mengambil hidayah dan jangan menyia-nyiakan karena kita umur tidak diketahui kapan kita mati. Kan kayak gitu. Bisa aja entah besok saya kah yang duluan, atau seminggu ke depan, atau setahun ke depan, atau berapa tahun lagi. Atau abang besok yang duluan, atau setahun ke depan, atau berapa tahun lagi, kan kita nggak tahu. Sayanglah ya orang yang baik dan jujur seperti Anda kalau tidak mengambil hidayah sangat saya sayangkan gitu bang. Apa hukumannya terhadap saya? Sebelum makan, saya baca bismillah. Iya iya iya. Jadi begini bang, ya tadi saya ada bikin VT, ya tadi ada saya bikin VT dan saya mengambilnya dari sebuah kitab, dari kitab kajian para ulama, dari kitab kuning, kitab gundul, dari kitab Riyadut Thalibin, karya Imam Nawawi di juz 7 halaman 500 gitu ya. Kalaunya bersolawat, terus juga seseorang itu belajar membaca Al-Quran, boleh ke kita ajarkan. Jika dia ingin masuk agama Islam maka hukumnya boleh gitu loh bang. Tetapi kalau dia belajar
atau bersolawat atau membaca bismillah itu hanya untuk merendahkan agama Islam, dari orang di luar agama Islam itu tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Menurut saya, untuk merendahkan Iya. agama Islam bagi saya tidak ada sama sekali. Tidak Ah, ada. Ya. Untuk saya agama Islam adalah agama yang diridhoi sama Allah. Itu sih. ah, Untuk saya pribadi saya lah, ya, kitab Al-Quran, ya, tidak ada revisi, tidak Ah. ada kontradiksi. ah. Iya, bagi saya lah tidak ada kontradiksi. Bang, kalau bagi abang tidak ada kontradiksi, apakah abang sudah mempelajari Al-Quran tersebut gitu dengan ustadz tersebut? Insya Allah sedikit-sedikit saya belajar. Oh, keren bang. Itu ada yang panas sama abang kejang-kejang di bawah, katanya abang lagi mabok. Abang saudara, memang Batak orang Timur memang kerasnya seperti ini. Ah, Di mana kamu jumpa orang Timur itu lembek-lembek? Tidak ada. ah, ah, ah. Batak orang Timur itu keras, keras tapi pada pasti, pada tepat, keras bodoh, bukan keras parah. Tapi bang berarti abang sekarang gak ke gereja lagi gitu? Enggak, selama aku bertemu dengan Muhammad, dengan Tuhan Yesus, tidak Ah. pernah lagi aku ke jogging gereja. Nggak pernah lagi. Oh. Saya Oke, bodoh. oke, oke. Oke, Nggak udah berapa lama sih? Mungkin ada 10 tahun bang. 10 tahun kan, memang dari 2005 ya, 2015 sampai 2005. Dari 2005 bang, benar itu kata bang. Oh ya 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 ya. Memang bang, Yesus nggak pernah nyuruh ke gereja juga sih. Mana ayatnya, coba tunjukkan sama saya Yesus menyuruh ke gereja. Coba mana ayatnya? Kalau ada orang Katolik atau orang Kristen yang bisa mempertahankan iman saya, tunjukkan di mana Yesus menyuruh ke gereja. Coba tunjukkan dong itu ayatnya. Bang, Yesus itu bang kagak kenal Kristen, karena Kristen itu kan ada setelah Yesus itu diangkat. Sepakat kan kita tentang masalah itu? Yang nggak mungkin lah dia nyuruh ke gereja bang. Memang sepakat. Ah, Iya. ah, ah, ah. Banyak sepakat tuh ya teman-teman semuanya. Pasti banyak yang ngamuk sama abang Dominik habis ini teman-teman ya. Banyak yang ngamuk. Saya loh. Iya, di mana kamu? Di mana NTT? Mana kamu? Banyak DM saya ini. Hei, saya NTT Manggarai Flores. Saudara. Tuh ya. Tuh udah banyak yang kejang, banyak yang DM kata beliau. Tuh disebutin ya NTT mana ya. Manggarai. Iya, saya NTT Flores Manggarai, tepatnya di Borong. Mm-mm, Tepatnya di Borong. Ya, di Borong tentu tahulah mayoritas Katolik. Berdekatan dengan Seminari Kisol. Tentu tahu kan, Seminari Kisol itu apa arti seminari? Seminari itu sekolah untuk perpastorat atau romo. Oh, abang sekolah itu emang? Oh enggak, aku enggak ada buta huruf bang. Tali kambing di belakang saya tarik bang. Iya 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 iya. Enggak ada sekolah itu bang. Ya, ya sekarang saya mengatakan diri saya karena sesuai dengan fakta. Ya, saya bermimpi bang. Betul. Dulu-dulunya saya benci kepada umat Islam. Benar. Ini saya jujur nih saya katakan benci. Apalagi yang disebutnya nama Muhammad itu paling saya benci. Ya. Tapi di dalam mimpi saya bang, itu yang membawa saya ridho kepada Allah. Ya login bang, ikrarkannya secepatnya gitu ya. Datang loh kepada saya amal, bahkan aku bertanya, kamu siapa ya rambut panjang ini? Nah, aku adalah Yesus yang kamu sebut-sebutkan Tuhan. Lalu Iya. kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini? Kamu jangan membenci Muhammad. Muhammad adalah saya adalah Muhammad. Ya.
Itu kesaksian dari saya orang bodoh ini. Ya. Masya Allah ya. Bikin Edis nangis di pojokan abang ini ya. Kan? Itu tidak ada ilmunya bagi saya. Oh, Tidak ada Edis nggak ada ilmunya kata abangnya. Jujur, jangan jujur juga lah bang, kasihan pendukung Edis bang ya. saja. Dulu kan pernah saya tegur Edis itu. Ya mungkin Oh. ada teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen yang tahu saya pakai salib. Saya tunjuk. Kamu di luar negeri ya? Saya Oh. tegur dia. Ya betul bang. Saya orang Katolik bang. Wah, enggak Terus? percaya aku kalau kamu Katolik. Saya buka salibku, aku tunjuk sama dia. Oh. Saya orang Katolik bang. Kamu tuh orang Protestan ya? Saya bilang Protestan. Adanya sebetulnya saya mau tutupkan kamu kenapa mencuri Tuhan saya. Hmm. Yesus itu kan hanya ada dalam Katolik, bukan Protestan. Di Protestan juga ada. Mereka nyebutnya juga Yesus. Yesus itu kan dari Katolik. Dari mana orang Protestan kenal Yesus itu? Kalau bukan Tapi kan- Katolik. Tapi kan memang yang tertua itu kan Katolik gitu. Setahu kita kan Yesus orang Yahudi toh bang. Kok aneh ya ini YouTube 1000 lebih penontonnya. Iya dah. Begini Abang Yusuf, ya saya garis bawah dulu. Sebelum ada Kristen Protestan, tentu Katolik dulu. Dari mana akar pokoknya, akar pohonnya? Kamu mengenal Yesus itu, kalau bukan dari kekatolikan, Terus? betul? Tapi bang begini bang. Tapi bagi Protestan, Katolik itu penyembah berhala loh bang. Menyembah patung-patung seperti di gereja Katolik kan ada patung Yesus, Bunda Maria, terus gambar dari burung merpati toh. Betul nggak? Betul. Nah. Oke, itu mengklaim mereka karena mereka tidak paham tentang Kristen Katolik. Terus? Karena mereka bilang kami itu menyembah patung. Ah, Karena ada tertulis dalam Alkitab jangan menyembah patung. Betul? ah. Nah, Terus? tapi maksud dan tujuan di dalam Alkitab menyembah patung itu patung berhala, Bang. Bukan patung Yesus yang Bunda Maria. Ya tapi kan di situ tertulisnya patung toh. Iya, betul. Ah, Nah, tapi pertanyaan saya, apakah kami menyimpan patung Yesus di Bunda Maria? Apakah berhala bagi Protestan? Berhala bagi mereka. Emangnya patung Yesus itu untuk Protestan saja? ah. Kan tidak. Ya. Iya. Dari mana otoritas kamu menyinggungkan iman Katolik? Kami itu menyembah berhala. Kalau ada pendeta yang paham-paham di situ, coba naik. Nah, tapi saya nggak mau adu bang, nanti dibilang adu domba gitu. Ya, jadi seperti itu, bang. Bang Dominic, boleh saya minta izin sama abang, bukan bermaksud apa-apa gitu ya. Karena yang di bawah juga banyak antri bang, mungkin kita bisa diskusi dan mendengarkan dari Kristen yang lainnya. Nanti habis ini mungkin setelah abang ada yang mau disampaikan sebagai penutup, saya boleh gantikan abang dulu dengan Kristen yang antri di bawah, panjang kali antriannya. Masalahnya bang, panas mereka. Ya. Gitu. Ada yang mau disampaikan bang, besok-besok naik lagi ya. Saya segan dengan abang ya. Teman-teman Katolik atau teman-teman Kristen jangan takut mualaf, ya. Jangan takut menyangka, jangan menyangka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan kamu tergiur dengan apologet Kristen yang bilang mengatakan Muhammad inilah, itulah. Wajar, dia seorang manusia, ya. Dia seorang manusia, ya. Tapi dia membawa keselamatan dari Allah itu sendiri. Makanya saya bilangkan kepada Anda, kepada saudara-saudara semua, jangan takut mualaf, ya. Surga itu bagi Allah, Allah yang menentukan, Allah itu menentukan. Ingat saudara, ya.
Baik, mantap Bang. Jangan takut mualaf pesannya ya teman-teman. Oke, Bang Dominik, besok kita boleh berdiskusi kembali gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah panas dingin di bawah juga gatel mulutnya gitu ya. Mungkin nanti ada cacian juga setelah ini terhadap Abang gitu ya. Abang nyimak aja dulu di bawah ya bagaimana mereka protes gitu ya. Nanti Abang besok kita bicarakan lagi boleh ya? Amin, Abang Yusuf. Amin. Oke, thank you Bang. Sehat selalu dan jangan takut mualaf. Segera login gitu Bang ya. Ambil hidayah yang sudah datang gitu ya. Jadi saya juga menawarkan kepada Abang jika Abang ingin belajar agama Islam, nanti boleh Abang DM saya dan saya akan insyaallah akan jawab pertanyaan Abang seputar Islam melalui WhatsApp gitu. Nanti saya berikan nomor WhatsApp gitu ya kalau mau. Oke, thank you Bang. Oke, saya izin gantikan dulu Bang Dominik ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikum Bang. Semoga Abang mau mengambil hidayahnya dan mengambil hidayah dari Allah itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan semesta alam Bang ya. Sehat selalu Bang Dominik dan saya izin turunkan Abang gitu ya.